beresin KKN, ya dari presiden 1 sampai presiden keberapa itu nggak beres-beres ini sekarang nih, mulai Soeharto sampai Jokowi KKN malah kan meluas luar biasa begitu. Ya coba dikasih Ahok itu dengan 10 tahun ini jauh lebih beres. Coba kayak Alvin Lim nggak dimasukin, nggak takut dimasukin mesti jadi KPK misalnya, kepala KPK beres, jadi kepala kejaksaan beres. Kalian Bung Beta, sekalian penutup dan berdoa bisa? Bisa Pak Paul. Luar biasa. Saya mau angkat jempol, 4 jempol buat Maruf Amin. 5 jempolnya. Jempolnya 5. Maruf Amin sangat cerdas membodohi rakyat Indonesia. Ya, betul itu. Sangat cerdas. Katak dalam tempurung dipikirnya, dunia ini udah internet semua udah bisa baca. Dia bangga-banggain katanya negara lain bisa anjlok, Indonesia bisa stabil. Inflasi nggak terlalu pengaruh, kurang asem. Dia bodoh apa? Coba tahun 2023 anggarannya disiapkan. Kalau nggak ada pinjaman luar negeri, saya angkat jempol beneran tuh Maruf Amin. Bodohnya kelewatan rakyat dibikin. Udah nggak ada kata Pak, kita dukung aja kebodohan mereka Pak. Tapi orang-orang anak-anak Tuhan ya, pengikut Kristus, ambil hikmatnya. Ya, kalau kalian di dalam lingkaran itu juga ya wassalam lah. Malah kesempatan untuk anak-anak Tuhan untuk melihat kesempatan kebodohan mereka untuk kita lebih bangkit, lebih maju. Itu aja. Dan hamba-hamba Tuhan, saya tidak bicara hamba-hamba mamon, yang benar-benar yang mau bekerja tulus di ladang Tuhan. Cerdaskan dengan firman Tuhan jemaat kalian. Hindari hedonisme itu. Berkat Tuhan bukan dari materi aja, dari hikmat lebih akan semua dapat, kekayaan, kesehatan, semua damai sejahtera. Jadi anak hamba-hamba Tuhan ya, bukan gilo ya. Layani masyarakat umat Tuhan kalian dengan benar, dengan firman Tuhan. Maju, anak-anak Tuhan akan lebih maju. Terbukti tadi Pak Suara Kebenaran bilang, ya banyak pengusaha-pengusaha anak Tuhan yang hebat. Mereka punya duit juga banyak. Mereka sanggup melakukan take over dari government yang sekarang nih. Ya, pembangunan nggak perlu bicara agama. Ya, bicara hikmat Tuhan lebih bagus. Ini kan kebodohan Pak. Mereka nggak punya hikmat. Kalau kita bicara gamblang ya, nggak punya hikmat. Ya, disut wirid, wali doa segala macem. Ya kan? Sekarang yang didoakan ngerti nggak masyarakatnya apa yang didoakan? Ya, bukan karena bahasa Arab seakan-akan udah pasti Tuhan dengar. Tuhannya Tuhan yang mana juga nih? Ya, kita beda Tuhan orang Kristen sama Tuhan orang Islam. Anak-anak Tuhan harus tahu beda Tuhan kita. Jangan dibilang sama, beda. Nabinya boleh di kitab mereka ada nabi-nabi nama-nama bangsa Israel. Tapi jangan terkecoh di situ. Beda. Isa pun bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba. Isa lahir di bawah pohon korma. Isa diserupakan tidak disalib. Tuhan Yesus disalib. Jadi beda, jangan. Walaupun hanya kata yang disadur ke bahasa Indonesia seakan-akan sama, itu beda. Isa bukan Yesus. Kita harus clear dulu, kita memahami Tuhan kita dulu. Sehingga kita tidak terkecoh. Ya. Dan dari buahnya kita lihat pohonnya. Dari buahnya. Iya, kita mengenal pohonnya. Jadi jangan terkecoh terus kita. Kita harus benar-benar melihat mana air, mana minyak. Nggak bisa digabung. Mana terang, mana gelap. Nggak bisa digabung. Ya. Nah dengan kebodohan-kebodohan kecerdasan si Wapres ini membodohi masyarakatnya, kita jangan mau dibodohi. Ambil kesempatan ini untuk lebih maju. Perhatikan sesama anak-anak Tuhan lebih dulu. Ya kan? Yang Papa bilang perhatikan orang tua, perhatikan keluarga. Lebih utama di situ. Ya.
Nah, mungkin juga dengan bantuan-bantuan yang ke Ciamis, perhatikan anak-anak Tuhan di sana. Utamakan mereka. Mungkin itu. Kita harus udah gamblang, Pak. Karena khilafah ini memang mau membuat kita jadi sama dengan mereka, tapi menghancurkan. Bagaimana kita bisa terbebas dari kebobrokan ini, ya kita harus selamatkan diri. Berhikmat. Oke, gitu Pak Paul. Pak, ini saya tambahin dikit. Jadi gini Pak, coba sekarang kalau si Ahok dikasih 10 tahun sama seperti Jokowi, itu di bidang hukum, di bidang KKN, ya, di bidang ekonomi, itu pasti jauh lebih bagus, begitu ya, jauh bisa berkali-kali lipat multiplikasinya. Cuman masalahnya Jokowi juga nggak mau nolong dia waktu itu, cuman gara-gara begitu, padahal dia punya kemampuan, ya, dibiarkan karena ini takut juga nanti Ahok jadi saingan dia, begitu ya, bahkan untuk anak-anak dan ininya. Nah, juga model-model si Maruf Amin, gitu. Kalau dibiarkan Ahok yang begini, dia nggak bisa kerja apa-apa, gue nggak kebagian jadi RI 2, ya. Ya, jadi orang-orang mereka itu termasuk Mahfud MD yang bilang nggak bisa lagi kepilih Ahok jadi RI 1, RI 2 atau jabatan publik di kementerian ini, padahal masalahnya bukan hukuman 5 tahun dan bukan kriminal, bukan korupsi, ya, cuman penistaan agama yang memang dihoakkan gitu, dibodohkan begitu ya, diprovokasi. Ya, hukum itu gampang ditekan dengan masa yang modelnya agama begitu. Akhirnya negara ini nggak mau, hanya mau milih yang seiman, yang modelnya akhirnya cuma nggak bisa beresin KKN, ya, dari presiden 1 sampai presiden keberapa itu nggak beres-beres ini sekarang nih, ya, mulai Soeharto sampai Jokowi, KKN malah kan meluas luar biasa begitu. Ya, coba dikasih Ahok itu dengan 10 tahun ini jauh lebih beres. Coba kayak Alvin Lim nggak dimasukin, nggak takut dimasukin mesti jadi KPK misalnya, kepala KPK, beres, jadi kepala kejaksaan, beres begitu ya. Ternyata orang-orang yang bagus seperti ini takut begitu, apalagi yang nggak seiman, ya, takut redup Islamnya begitu. Nah inilah, jadi begitu Bhinneka Tunggal Ikanya mulai diacak-acak, ya, mulai dilakukan diskriminasi, ya begitulah bangsa ini mulai hancur, ya. Kita juga pasti juga bukan orang-orang bodoh, kita juga akan melihat perlakuan-perlakuan ini, ya. Semakin Anda sakiti, ya semakin kita malah, ya mendingan kita berjalan sendiri begitu. Kita punya kemampuan jauh lebih bagus, dan selama ini kita yang menyumbang terbesar secara ekonomi dari kepintaran, kepandaian, IQ semua menolong bangsa ini begitu, ya. Bahkan artis-artis walaupun kita cuma beberapa orang, tapi menyumbang yang luar biasa, mengharumkan nama Indonesia luar biasa. Agnes, ya, bahkan sekelas si siapa sekarang, Niki, ya, itu semua orang-orang yang membawa nama kita berkibar di luar begitu, ya. Tapi Anda mau lakukan diskriminasi dan hanya mau ngambil keuntungan enaknya saja begitu, susah-susah meminta tolong begitu, tapi begitu sudah enak Anda mau buang, ya, habis manis padi buang, ya kita bukan orang bodoh lah, akhirnya ya bisa hancur lah negara kalau model begini, dan apalagi kalau presidennya nggak tegas, ya. Jadi agama mesti dibereskan seperti Eropa, seperti di Amerika, seperti di China, sekuler, bebas mereka urusan pribadi, jangan lagi uang negara dipakai untuk pesantren, untuk ormas Islam, untuk MUI, perda-perda itu hilangkan, nggak ada lagi aturan-aturan agama, mayoritas segala macam. Itu selama ajaran Anda benar, selama Anda mengajarkan kebenaran agama itu, ya, pasti akan diikuti, banyak peminatnya. Tetapi buat apa dibela-bela dengan anggaran? Berarti ajarannya lemah banget begitu. Kekristenan nggak pernah ngajarin untuk pakai anggaran negara, ya, nggak ada begitu. Pure karena ajarannya. Ya itu Pak Paul, terima kasih. Ya, Anwar Ibrahim aja pelaku sodomi aja bisa jadi Perdana Menteri Malaysia ya. Oke, Bung Beta, silakan tutup dalam doa. Ya, Pak, suara kebenaran. Ya ini karena agama yang mensejahterakan Indonesia, Pak. Ya. Itu yang nggak bisa bikin bangkrut. Indonesia sendiri, ya. Dan ya nggak ada, kan mestinya udah belajar tadi syariah, negara-negara yang syariah hancur semua, andalannya cuma sumber daya alam.
Karena kebebasan nggak ada, dibodohi, Betul, dan- penistaan agama lah, nggak boleh Betul. dikritik lah, ya kan bodoh. Ya, padahal ngajarin kebodohan begitu. Yang ada sumber daya alam. Lo sekarang Arab Saudi masa nggak boleh nyetir di zaman modern begini, diketawain lah, kan goblok gitu loh. Ya Ya, kan? yang disayangkan masyarakatnya ini, Pak. Masyarakatnya ini sudah ada kesempatan untuk mencari pengetahuan di luar rumah-rumah ibadahnya, di luar keyakinannya. Lihat dong Ya, fakta mudah-mudahan. ini. Lihat dong Mudah-mudahan fakta lah. ini. Mudah-mudahan Ya, sekarang di zaman internet lebih terbuka, nggak hanya dengerin ustadz ulama, dibodohi ustadz ulamanya aja yang otaknya masih wawasan aja cetek, ya, yang taunya cuman selangkangan, yang taunya cuman bidadari, ya kan, masa mau diajarin profesor mau tunduk sama ustadz ulama model kayak begitu, ya, yang taunya mukulin anak kecil, yang taunya cuman maki-maki, yang taunya cuman mesum-mesum doang, chatting mesum, ya, masa dipanggil ulama besar, masa profesor dokter takut sama model Ulama kayak besar, gitu, besar nafsunya. masa jenderal takut sama model kayak begitu, masa kolonel mesti takut sama model ulama mesum kayak begitu, bodoh begitu. Dan ini ada yang mengganggu saya nih Pak, suara kebenaran dari ucapan dari Pak Santi Amer, paradigma mengenai Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Aneh kalimat itu. Sebenarnya kita harus berani tegas bahwa Indonesia akan maju bila menjadi negara sekuler. Harus. Negara munafik, Pak. Iya. Sekarang kalau dengan negara sekuler munafik, itu artinya Pak. tidak perlu ada agama yang yang harus terpisahlah agama itu dari negara. Artinya kita Indonesia sekarang masih di tengah-tengah itu, Pak, masih negara munafik, jadi masih mau aneh kan? dibilangnya demokrasi, tapi agama masih tidak, pakai tapi model agama. Iya. Bilangnya Kita ngomongnya demokrasi, tapi habis itu mau pakai hukum agama, gitu, lewat perda-perdanya. Iya. Munafik, agama negara munafik. Oke, langsung tutup, Bung Beta. Pastor, sedikit Pastor. Jadi kan tanggal 29 itu Krisni itu kan akan sidang di Jakarta Utara. Jadi Ferdinand itu akan melakukan pendampingan dan bantuan di sana. Mungkin nanti ada sebuah spanduk lah kita pasang di sana. Boleh langsung. Nanti. Bahwa itu aksi solidaritas. Ya, juga nanti untuk Alvin Lim ada nanti inilah dia caranya gimana. Ya, termasuk itu Alvin Lim segala itu. Ya, tapi saya nggak perlu jelaskan detailnya Pak di sini. Itu aja Pak untuk informasi. Ya, makasih. Oke, lanjut Bung Beta, tutup dalam doa. Baik, saya simpulkan satu kalimat. Indonesia selamanya tidak akan maju. Masih terus berlaku. Agama dan sukunya menjadi dasar mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Oke, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.